Universitas Idaho adalah universitas negeri tertua dan terbesar di negara bagian Moskow, Idaho, Amerika Serikat. Dikenal dengan program-programnya yang mencakup berbagai bidang, seperti pertanian, teknik, keamanan siber, perawatan kesehatan, hingga ilmu kebakaran. Secara berkala, kampus Idaho menempati posisi 20 besar kampus paling aman di Amerika Serikat dengan tingkat kejahatan yang jauh di bawah rata-rata nasional, sehingga banyak penduduk yang sering membiarkan pintu rumah tidak terkunci karena rasa percaya yang tinggi antar warga. Dan seperti kampus pada umumnya, banyak mahasiswa Idaho yang menyewa rumah kos di sekitar kampus. Tidak terkecuali mahasiswi-mahasiswi cantik bernama Dylan, Sana, Bethany, Kylie, dan Madison. Mereka berlima menyewa sebuah rumah kos yang berada tak jauh dari kampus. Lokasinya yang nyaman membuat rumah berwarna putih itu selalu ramai oleh mahasiswa. Apalagi desain rumah unik dan estetik membuat penghuni kos dan kawan-kawan mereka sering berkunjung sekedar berfoto bersama dan mengupload ke Instagram. Kehidupan kampus berjalan seperti biasa sampai pada dini hari mencekam tanggal 13 November 2022. 4 mahasiswa ditemukan tewas mengenaskan di rumah kos tersebut. Hanya Dylan dan Bethany, penghuni kos yang selamat dari pembunuhan. Namun mereka harus kehilangan teman satu kos mereka, Madison, Kylie, dan Sana. Serta pacar Sana bernama Ethan yang juga terbunuh dini hari itu. 5 sahabat itu kini tidak lagi utuh. Tawa canda dan perjuangan untuk mencapai impian bersama kini hanya sebuah angan-angan. Rumah kos 3 lantai itu memiliki 6 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Setiap lantai memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Bethany menempati salah satu kamar tidur di lantai 1, sedangkan Dylan menempati 1 kamar di lantai 2. Begitu juga Sana dan Ethan menempati 1 kamar di lantai 2. Meskipun Ethan bukan penghuni kos, tetapi dia kerap datang ke sana mengunjungi sang pacar yaitu Sana. Sedangkan Madison dan Kylie menempati 1 kamar di lantai 3. Dini hari sekitar jam 4 pagi, pelaku masuk melalui pintu belakang di lantai 2. Semua penghuni kos telah tidur kecuali Sana karena dia baru saja menerima makanan yang ia pesan online. Setelah masuk, pelaku langsung naik tangga ke lantai 3 dan menusuk Madison dan Kylie yang sedang tidur berulang kali hingga tewas. Sana mendengar keributan di lantai 3 dan berkata jika ada seseorang yang masuk. Perkataan Sana itu didengar oleh Dylan yang juga terbangun karena keributan di lantai 3. Dylan membuka pintu kamar namun tidak melihat apapun lalu menutupnya lagi. Kemudian Dylan mendengar suara tangisan dari kamar Sana sehingga Dylan membuka pintu untuk kedua kali. Dan ia mendengar suara seorang laki-laki yang berkata, "Tidak apa-apa, aku akan menolongmu." Dylan menutup pintunya lagi. Pada saat ini, terdengar suara anjing peliharaan Kylie yang terus menggonggong di lantai 3. Dylan membuka pintu kamar untuk ketiga kali dan melihat bayangan pria berbaju serba hitam berjalan ke arahnya. Namun pria itu melewati Dylan yang masih syok dan pria itu langsung keluar rumah melalui pintu lantai 2. Kejadian pembunuhan berlangsung dari jam 4 tepat sampai 4 lebih 24 menit. Pada jam 4 lebih 25 menit, Dylan yang masih panik berusaha menghubungi teman-teman satu kosnya, namun tidak ada yang menjawab. Hanya Bethany yang memberikan respon, sehingga Dylan segera keluar kamar dan turun ke lantai 1 untuk menemui Bethany. Dalam perjalanan turun, Dylan sebenarnya melihat dengan samar Sana yang tergeletak di lantai. Namun Dylan menganggap Sana hanya sedang mabuk. Dylan dan Bethany bersembunyi di kamar Bethany di lantai 1. Mereka kebingungan dan ketakutan.
Namun karena keduanya memang baru kembali dari pesta, sehingga telah meminum beberapa alkohol dan sedikit tidak ingat bahkan tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi. Kedua gadis itu tidur berdua di kamar sampai siang hari. Saat bangun, Bethany dan Dylan menghubungi teman-teman mereka yang lain untuk meminta bantuan karena mereka merasa ada yang tidak beres. Setelah dicek, mereka menemukan Shana dan Ethan tewas di kamar, dengan Shana tewas di lantai dengan 50 lebih tusukan yang kebanyakan luka karena melawan. Diperkirakan Shana dibunuh paling akhir dan satu-satunya yang dibunuh dalam kondisi bangun. Sedangkan Ethan tewas di atas kasur di kamar yang sama. Baru akhirnya pukul 11:55 mereka menelpon polisi. Dan baru mereka sadar jika tidak hanya Ethan dan Shana yang tewas, tetapi juga Madison dan Kylie yang juga tewas dengan luka tusuk di lantai 3. Kasus ini menjadi perhatian bagi para pecinta true crime karena kasus ini sempat mengalami kebuntuan, terutama selama berminggu-minggu pelakunya tidak kunjung ditemukan. Hingga akhirnya pada Desember 2022, polisi mengumumkan penangkapan seorang mahasiswa program doktoral PhD berusia 28 tahun bernama Bryan Kohberger. Langkah yang mengubah arah penyidikan sekaligus mengejutkan publik yang tak menduga pelakunya berasal dari lingkungan akademik elit. Bryan ditangkap berkat rekaman CCTV di sekitar TKP yang menunjukkan mobilnya sering melintas di depan rumah itu setidaknya sebanyak 12 kali sebelum malam pembunuhan. Bryan memang mematikan ponselnya agar tidak terlacak serta memastikan area pembunuhan dibersihkan dengan cermat. Namun, satu barang yang tertinggal di lokasi menjadi kunci pembongkaran identitasnya, yaitu sarung pisau yang menjadi bukti dan tersimpan DNA miliknya. Ditambah kesaksian Dylan yang sempat berpapasan langsung dengan pelaku. Meskipun Bryan telah mengakui perbuatannya dan telah diberi vonis penjara seumur hidup, satu hal yang masih menjadi teka-teki besar, apa alasan sebenarnya motif di balik aksi sadis tersebut? Apakah obsesi akademis berubah menjadi fantasi gelap yang diwujudkan? Atau ada faktor psikologis lain yang tersembunyi? Tragedi ini meninggalkan pelajaran pahit bahwa bahaya terkadang datang dari sosok yang tampak biasa, bahkan dari seseorang yang dianggap paling pintar dan mengedepankan akademis, namun dapat menjadi pelaku kejahatan brutal.